Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, bertemu lagi dengan Bu Ajeng. Hari ini kita akan belajar bab baru, yaitu tentang lingkaran. Pasti kalian udah pernah belajar kan tentang lingkaran. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bagian-bagian lingkaran. Karena kemarin kita udah belajar tentang pecahan, operasi hitung campuran pecahan. Sekarang kita masuk ke bab baru, yaitu lingkaran. Oke, bagaimana? Sudah siap? Nah, bagus. Tapi sebelum itu jangan lupa persiapkan, niatkan hanya karena Allah, pakaiannya yang rapi ya. Dan cari posisi yang nyaman. Nanti pelajarannya kita bisa menerima dengan lancar. Dan juga kita persiapkan bukunya, alat tulisnya. Dan yang terakhir kita baca berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Oke, yuk kita simak video berikut ini. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bagian-bagian lingkaran. Ada apa saja? Yang pertama ada titik pusat. Yang kedua ada diameter. Yang ketiga ada jari-jari. Yang keempat ada busur. Yang kelima ada tali busur. Yang keenam ada juring. Yang ketujuh ada tembereng. Yang terakhir ada apotema. Yuk kita simak video berikut ini. Yang dimaksud dengan titik pusat lingkaran yaitu titik yang terletak di tengah-tengah lingkaran. Pada gambar, titik O disebut dengan titik pusat lingkaran karena titik O adalah titik yang terletak di tengah-tengah lingkaran. Diulangi sekali lagi bahwa titik O disebut dengan titik pusat lingkaran. Unsur yang berikutnya adalah jari-jari lingkaran. Yang dimaksud dengan jari-jari lingkaran adalah garis dari titik pusat lingkaran ke lengkungan lingkaran. Perhatikan pada gambar. Titik A, titik B, dan titik C itu adalah titik yang berada pada lengkungan lingkaran. Kemudian titik O adalah titik pusat lingkaran. Sehingga garis OB, OA, dan OC disebut dengan jari-jari lingkaran. Titik OB, OA, dan OC disebut dengan jari-jari lingkaran. Unsur berikutnya adalah diameter. Yang dimaksud dengan diameter yaitu garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lengkungan lingkaran dan melalui titik pusat. Perhatikan pada gambar, garis AB disebut dengan diameter lingkaran karena garis AB menghubungkan dua titik pada lengkungan lingkaran yaitu titik A dan titik B melalui titik pusat yaitu titik O. Yang berikutnya, busur lingkaran. Yang dimaksud dengan busur lingkaran yaitu garis lengkung yang terletak pada lengkungan lingkaran dan menghubungkan dua titik sembarang di lengkungan tersebut. Perhatikan pada gambar, garis lengkung AC merupakan salah satu busur lingkaran. Garis lengkung AC merupakan salah satu busur lingkaran. Pada gambar terdapat busur yang lain selain AC, yaitu busur BC. Busur AB itu juga merupakan busur lingkaran. Yang berikutnya tali busur.
Tali busur adalah garis lurus dalam lingkaran yang menghubungkan dua titik pada lingkaran. Saya ulangi, yang menghubungkan dua titik pada lengkungan lingkaran. Tali busur tidak melalui titik pusat lingkaran. Diperhatikan pada gambar, garis AC disebut dengan tali busur. Kalau kita perhatikan secara saksama bahwa garis AC tidak melalui titik pusat lingkaran. Sebab jika dua buah garis menghubungkan dua titik di lengkungan lingkaran dan melalui titik O, itu disebut dengan diameter, seperti yang kita pernah bahas sebelumnya. Jadi sekali lagi, pada gambar, garis AC disebut dengan tali busur. Unsur berikutnya adalah tembereng. Tembereng yaitu luas daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Pada gambar, tembereng ditunjukkan oleh daerah yang berwarna hijau. Daerah yang berwarna hijau itu dibatasi oleh busur AC dan tali busur AC. Kesimpulannya, tembereng adalah daerah yang dibatasi oleh busur dan tali busurnya. Unsur lingkaran berikutnya adalah juring. Juring lingkaran yaitu luas daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua buah jari-jari dan busur yang diapi oleh kedua jari-jari tersebut. Pada gambar, daerah yang berwarna biru disebut dengan juring karena dibatasi oleh dua jari-jari atau diapit oleh dua buah jari-jari dan sebuah busur. Yang berikutnya, apotema. Apotema yaitu garis yang menghubungkan titik pusat lingkaran dengan tali busur lingkaran. Garis yang dibentuk bersifat tegak lurus dengan tali busur. Pada gambar, garis OE merupakan garis apotema pada lingkaran. Saya ulangi, garis OE merupakan garis apotema pada lingkaran. Itulah penjelasan bagian-bagian dari unsur-unsur lingkaran. Sebelum kita akhiri, kita akan ulangi kembali. Titik pusat lingkaran pada gambar ditunjukkan oleh titik O. Kemudian jari-jari pada gambar ditunjukkan oleh garis OB, OA, dan OC. Diameter pada gambar ditunjukkan oleh garis AB. Garis AB, sekali lagi saya ulangi, bahwa garis AB melalui titik pusat lingkaran. Ini untuk membedakan dengan tali busur. Yang berikutnya, busur lingkaran. Pada gambar ditunjukkan oleh garis lengkung AC, garis lengkung BC, dan garis lengkung AB. Tali busur adalah AC. Garis ini tidak melalui titik pusat lingkaran. Yang berikutnya tembereng. Tembereng pada gambar yaitu daerah yang berwarna hijau. Juring. Juring pada gambar adalah daerah yang berwarna biru. Kemudian apotema adalah garis OE. Demikian pembelajaran kita hari ini. Oke, untuk keliling, kita bisa lihat lingkaran itu kita potong-potong menjadi beberapa juring.
Nah, dari potongan-potongan itu kita bisa susun menjadi sebuah persegi panjang. Nah, kita dapat tuh keliling lingkarannya. Oke, karena persegi panjang itu 2 kali panjang tambah lebar. Karena panjangnya pi kali r, lebarnya 0, jadi 2pi kali r. Masuk ke contoh soal nih tentang keliling. Di sini ada contoh soal, tentukan keliling lingkaran di samping. Nah, kita lihat keliling lingkarannya. Di sini ada jarak dari titik pusat ke pinggir atau namanya jari-jari, yaitu 14 cm. Yang ditanya itu kelilingnya. Kita hitung yuk. Masih ingat keliling lingkaran itu apa aja? 2 kali pi kali r. Nah, kita langsung aja ya. Kita masukkan ke sini. 2. Pi-nya berapa? Masih ingat pi-nya itu apa aja? Ada yang 22/7, ada yang 3,14. Kita pakai yang 22/7 aja ya. Kali 22/7. R-nya berapa? 14. Oke, dari sini kita langsung aja. Kira-kira bawah ada 7 nih, atas ada 14. Ini termasuk kelipatan 7 kan? Jadi kita bisa langsung catat aja. 7 dibagi 7 kan? 1. 14 dibagi 7, 2. Itu ya. Kita ulangi lagi. 7 dibagi 7, 1. Atas 14 dibagi 7, 2. Jadi kalau misalkan yang bawah dibagi 7, yang atas juga dibagi 7. Kita langsung aja. Kita hitung. 2 kali 22, 44. 44 kali 2, 44 kali 2, 88. Jadi kelilingnya berapa? Jadi kelilingnya 88 cm. Oke, paham? Bagus. Sama nih untuk luas, kita potong-potong juga nih lingkarannya jadi beberapa juring, dan potongan-potongan juring itu kita susun bisa menjadi persegi panjang. Nah, kita tahu kalau persegi panjang itu rumusnya panjang kali lebar. Karena panjangnya ini itu VR dan lebarnya ini R, maka rumusnya V kali R kuadrat. Nah, tadi kan kita udah yang keliling, sekarang kita ke luas. Kita bisa lihat ada soal, tentukan luas dari bidang berikut. Kita lihat bidangnya. Bidangnya lingkaran atau lingkaran yang nggak penuh. Nah, kita fokus ke lingkarannya dulu ya. Karena lingkarannya ini tidak full satu lingkaran, hanya berapa bagian. Kalau kita memakai pecahan, ini berapa bagian dari keseluruhan? 3/4. Karena lingkarannya 3/4 bagian. Kita fokus sini. Nah, sekarang kita baru cari luasnya. Pertama, masih ingat rumus luas itu apa? Luas lingkaran itu pi kali r pangkat 2. Nah, gitu ya. Ya, kita langsung masuk aja. Tapi jangan lupa, karena ini bagiannya tidak full, hanya 3/4 bagian, kita langsung masukkan aja ke yang rumus tadi. Boleh disimpan di depan. 3/4 dikali pi-nya berapa? Masih ingat? 22/7 atau 3,14. Kita pakai yang mana? Yang ini aja, sama 22/7 kali R-nya berapa? 21 pangkat 2. Kita boleh langsung dihitung. 22/7. Kalau 21 pangkat 2 itu sama aja kayak 21 kali 21. Kira-kira ada yang sama tidak? Di atas sama di bawah? Nah, kelipatan. Ada kan? Ini 7 sama 21. Sama-sama kelipatan 7. Kita bisa langsung bagi. 7 dibagi 7, 1. 21 dibagi 7, 3. Seperti itu ya. Yuk kita langsung. Ada lagi tidak? Sepertinya tidak ada ya. Yaudah, kita langsung. 3 kali 22.
kali 3 kali 21 berapa? Ada yang tahu? Kita hitung dulu aja. 3 dikali 22 berapa? 66, betul. 21 kali 3 berapa? 63. Kita langsung aja kali ya. 6 kali 3 18. 6 kali 3 18 tambah 1 19. 6 kali 6 36. 6 kali 6 36 tambah 3 37, 38, 39. Nah, kita langsung jumlahkan. 9 tambah 6 15. 9 tambah 1 10. 10 tambah 1 11. 4158. Berarti ketemu atasnya 58. Dibagi berapa nih yang belum? Dibagi 4. Coba kita hitung. 4. Oke, tadi kan kita dapat 4158 dibagi 4. Ya, kita hitung yuk. 4158 dibagi 4. 4 dibagi 4 1. 1 kali 4 4. 1 bagi 4 bisa nggak? Enggak, berarti 0. 0 dibagi 4 0. Oke, kita turunin yang 5-nya sekarang. 15 dibagi 4 hasilnya 3. 3 kali 4 12. Kita kurangi 15 kurangi 12 3. 38 dibagi 4 9. 9 kali 4 36. Kita kurangi lagi. 38 kurangi 36 2. 2 dibagi 4 bisa kan? Kita pakai koma. Tambah 0. 20 dibagi 4 hasilnya 5. 5 kali 4 20. Berarti habis. Berarti hasilnya dari bentuk bidang berikut, lingkaran berikut, luasnya yaitu 1039,5. Oke, gitu. Alhamdulillah, kita tadi sudah melihat penjelasan tentang bagian-bagian lingkaran, keliling lingkaran, dan luas lingkaran. Semoga kalian bisa memahami. Jika ada yang kurang paham, nanti boleh langsung ditanyakan. Oke, cukup ya untuk pelajaran hari ini. Yuk kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, cukup untuk pertemuan hari ini. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm an icon, man. I'm a girl about a 10. I should fuck her in a